Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami senantiasa bermohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, segala amal jadikanlah amal yang kau terima di sisimu. Wa syifaan min kulli da, dan kami mohon kepadamu ya Allah kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Papa, mama, abang Saskia dan para penonton dimanapun berada, pada subuh yang lalu kita telah mengurai tentang bagaimana mulianya nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Dan telah kita bahas pula bahwa Nabi kita Muhammad selain diberikan nama Muhammad, beliau punya 4 nama lagi. Inilah bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Pagi ini, subuh ini, insya Allah kita akan membahas tentang jujur dan amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad adalah seorang yang sangat jujur di dalam keseharian beliau. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, Nabi kita adalah orang yang sangat jujur sampai-sampai orang memberikan gelar kepada Muhammad ketika itu Rasul kita dengan gelar Al-Amin. Maksud dari gelar itu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta, berbohong sekalipun di dalam hidupnya. Jadi orang yang kalau selalu jujur di dalam perkataan, perbuatan, maka dialah yang paling berhak diberikan gelar Al-Amin, dan gelar itulah yang disandang oleh Nabi SAW. Adapun kejujuran dan amanah Nabi SAW itu bahkan diakui oleh musuh Nabi. Di antara musuh Nabi adalah Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal ini itu pernah ditanya oleh orang tentang kejujuran Nabi SAW. Orang ini bertanya kepada Abu Jahal, apakah Muhammad itu benar atau bohong? Lalu Abu Jahal menjawab, celakalah engkau. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu seorang yang jujur. Muhammad tidak pernah berdusta. Begitu pula ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan adalah, wahai Abu Sufyan, apakah kamu menuduh Muhammad itu berbohong, atau apakah Muhammad itu berbohong sebelum dia menyampaikan risalah Islam? Ditanya 3 kali oleh Heraklius, sampai Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah kami menemukan bahwa Muhammad itu pernah berbohong sebelum Nabi menyampaikan Islam kepada para pengikutnya. Maka Heraklius menjawab, begitulah yang aku tahu tentang Rasul terakhir, bahwa dia tidak pernah berbohong dalam kesehariannya. Dan memang para penonton dimanapun berada, persoalan jujur ini adalah persoalan yang sangat dijunjung tinggi bahkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kita tahu di dalam Al-Quran ada surat Al-Lahab, di mana surat Al-Lahab ini adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surah Al-Lahab, Allah sampaikan kepada kita, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sungguh celakalah Abu Lahab itu. Celakalah dia, bahkan celaka pula lah istrinya. Nah, marilah kita tengok bagaimana ayat ini bercerita tentang kecelakaan bagi Abu Lahab. Nah, Abu Lahab meskipun turun ayat ini pada fase Mekah, Abu Lahab ini sebetulnya bisa saja berbohong. Maksud berbohong di sini adalah Abu Lahab pura-pura saja masuk Islam. Kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam, berarti ayat ini tidak benar. Bagaimana mungkin
ada ayat yang mencela seorang yang sudah masuk Islam. Kan bisa saja Abu Lahab nanti pura-pura masuk Islam, kemudian dia, bagaimana mungkin Nabi masih mencelaku di dalam Al-Quran, sedangkan aku sekarang sudah masuk Islam. Berarti ayat itu tidak benar. Bisa saja Abu Lahab melakukan itu pada zaman Nabi SAW, tapi kejujuran adalah nomor satu. Kalau saya masuk Islam, saya akan total. Kalau saya memerangi Islam, saya pun akan total. Jadi kira-kira begitu sampai tingkat kejujuran tingginya orang-orang di zaman itu. Maka tidak mengherankan di antara orang-orang yang jujur, bahkan orang-orang Arab jahiliyah, yang paling jujur adalah Nabi SAW. Makanya ketika ditanya oleh Heraklius, ketika para sahabat juga ikut hijrah ketika itu, nah, ketika ditanya kepada Abu Sufyan yang belum masuk Islam pun, Abu Sufyan berkata jujur kepada Heraklius bahwa Nabi kita Muhammad adalah seorang yang jujur dalam keseharian beliau. Begitu pula yang disampaikan oleh Khadijah, bahwa Khadijah istri Nabi SAW, ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, maka menggigillah Nabi pulang keluar dari Gua Hira tersebut, menggigil Nabi sampai kemudian di rumah beliau masih menggigil juga. Zammiluni, selimuti aku. Nah, tapi ibunda kita Khadijah ketika itu mengatakan, bergembiralah, sekali-kali tidak. Di antara yang disebutkan oleh Khadijah adalah, wahai suamiku, engkau adalah seorang yang menyambung tali silaturahim. Kemudian engkau selalu jujur dalam ucapanmu. Nah, ini menandakan bahwa pengakuan orang-orang tentang jujurnya Nabi SAW, dan ini juga memberikan pelajaran kepada pasangan tentang menenangkan pasangannya. Jadi menenangkan seorang istri, menenangkan suaminya. Tidak ada ucapan Khadijah ketika itu, kan sudah dilarang, entah mengapa pergi juga ke gua tuh, mengapa tidak ada. Tapi Khadijah menenangkan suaminya Muhammad, Rasul kita, bahwa disampaikan oleh Khadijah, bergembiralah, jangan takut wahai suamiku, engkau ini tidak akan disia-siakan, karena engkau di dalam keseharian menyambung tali silaturahim, menyantuni ini, menolong orang yang ini, orang yang kurang mampu dan semacamnya, dan engkau jujur dalam ucapan. Nah, begitu pula ketika Nabi SAW turun perintah kepada Rasulullah di dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Allah perintahkan kepada Rasul kita untuk mendakwahkan kaum kerabatnya. Jadi setelah dakwah ini sembunyi-sembunyi, turun perintah untuk berdakwah kepada karib keluarga. Maka Nabi SAW kumpulkan keluarganya. Kemudian ketika Nabi mengumpulkan keluarganya, Nabi sampaikan, wahai kaumku, kalau seandainya aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kita, apakah kalian semua percaya? Kata kaumnya, percaya, karena engkau tidak pernah berbohong di dalam kehidupanmu. Maka Nabi SAW menyampaikan, fa inni nadhirul lakum baina yaday azibin syadid. Sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian wahai kaumku tentang azab yang pedih nanti di akhirat. Inilah yang kemudian Abu Lahab mengatakan, alihadza jama'tana ya Muhammad, perkara ini saja yang kamu kumpulkan kami ini. Tabbat laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Nah, sebetulnya inilah yang menjadi sebab turunnya ayat surah Al-Lahab ini, ketika Abu Lahab mengatakan kepada Nabi, tabbat laka ya Muhammad. Jadi celakalah kamu Muhammad, maka Allah balas dengan tabbat siyada abi lahabin wa tab. Nah, jadi inilah sisi kejujuran Nabi diakui oleh kaumnya, meskipun kaumnya tersebut mengingkari risalah Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk di mana Nabi SAW bersifat amanah adalah orang-orang mempercayai Nabi dalam soal menitipkan barang. Kita tahu dalam peristiwa hijrah, ini kebetulan kita tahun baru hijrah sekarang, Nabi SAW sebelum berangkat ke kota Madinah itu menitipkan barang-barang kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang asli. Begitulah amanahnya Rasul SAW, meskipun dalam kondisi beliau sedang dimusuhi oleh orang-orang tersebut. Maka ini disampaikan oleh Nabi, dari apa yang kita paparkan tentang jujur dan amanahnya Rasulullah, inilah yang mesti kita tiru.
bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang keutamaan jujur di dalam ucapan dan perkataan. Nabi sampaikan, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkanmu ke dalam sorga. Di dalam hadis yang lain Nabi juga menyampaikan tentang jujur dan amanah ini, idza duyi'atil amanah fantaziri sa'ah. Apabila amanah telah diabaikan, maka tunggu sajalah datangnya hari kiamat. Lalu bertanya para sahabat, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah ini? Maka Nabi menyampaikan, idza usdidal abru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila suatu perkara diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah olehmu hari kiamat, datangnya hari kiamat. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyampaikan bahwa di antara hal-hal yang pertama yang akan dicabut oleh Allah nanti ketika hari akhir, maksudnya hampir kedatangan hari kiamat, adalah hilangnya amanah. Dan yang paling akhir-akhir nanti itu adalah perkara tentang solat. Jadi yang awal-awal hilang itu amanah, dan yang akhir hilang itu adalah solat. Maka tidak mengherankan mungkin kita akan menemukan orang yang mungkin sholat tapi tidak amanah. Dia sholat juga, dia puasa juga, tapi dia tidak amanah. Kalau diberikan sesuatu tidak bisa dia mempertanggungjawabkannya. Maka inilah Rasul kita Muhammad SAW adalah seorang yang sangat jujur dan sangat amanah di dalam kehidupannya. Dan kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang perkara amanah ini agar kita senantiasa menjaga amanah, dan amanah ini adalah maksudnya kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, dan sebetulnya kalau kajian amanah banyak bahasanya, tapi setiap anggota tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua nikmat yang Allah berikan itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Bayangkan para penonton dimanapun berada, Nabi kita itu ketika tidur tidak di sofa, tapi di pelepah-pelepah korma. Bahkan ketika Nabi tidur, bangun Nabi nampak jejak-jejak pelepah korma di tubuh Nabi. Dan kita tahu Nabi makanannya tidak mewah. Bahkan pernah Nabi itu 3 hari 3 malam tidak ada yang bisa dimakan di rumah Nabi. Dan Nabi SAW pakaiannya pun tidak ada yang terlalu mewah-mewah. Atau bisa dikatakan setiap hari itu saja pakaian Nabi. Tapi dalam kondisi yang demikian, tetap turun ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan nanti di akhirat. Coba bayangkan di dalam kesempitan hidup seperti itu masih turun ayat akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Lalu bagaimana dengan kita yang lebih dari yang didapat oleh Nabi SAW? Maka inilah amanah, inilah kejujuran, bahwa siapa yang jujur akan membuahkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Dan siapa yang amanah pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan bagi yang tidak amanah, di dalam hadis yang sahih Nabi menyampaikan, nanti akan orang yang tidak amanah, yang tidak dapat memegang sesuatu yang dipercaya kepadanya, nanti di akhirat mereka akan berkumpul, kemudian nanti akan memegang bendera, di mana bendera itu berjudul orang ini telah menyanyiakan amanah. Di orang ini adalah seorang pengkhianat. Itulah bahasa kita. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dapat mencontoh Nabi SAW dalam soal kejujuran dan dalam soal amanah. Marilah kita menjadi dan meniru pribadi Nabi dari sisi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, karena memang di antara petunjuk Nabi bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman adalah hilangnya amanah. Maka mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang sedikit. Kalau banyak orang yang tidak amanah, mudah-mudahan kita adalah orang yang sedikit yang memegang amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup bahasan kita. Terima kasih banyak kepada papa, mama, abang, kakak, dan para penonton dimanapun berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.